Para suster, Bapak Ibu, rekan-rekan muda, khususnya saudara-saudara difabel yang terkasih dalam Tuhan. Selamat sore semuanya. Pada hari Minggu Pembaptisan Tuhan ini, pertama-tama saya ingin mengajak Anda sekalian untuk mensyukuri rahmat sakramen pembaptisan yang telah Anda terima. Kita tahu bahwa sakramen baptis adalah sakramen yang pertama dan utama yang kita terima sebagai anggota gereja dalam Katolik. Sakramen pembaptisan inilah sering disebut juga sebagai sakramen inisiasi karena dia menjadi pintu masuk untuk sakramen-sakramen yang lain. Ada 3 sakramen yang sering disebut sebagai sakramen inisiasi: baptis, ekaristi, dan krisma. Nah, secara teologis dengan sakramen baptis ini kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan yang paling penting lagi ialah bahwa kita dibebaskan dari dosa-dosa asal dan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Dengan demikian, kita boleh menjadi ahli waris Allah Bapa dalam hidup yang kekal. Hari ini para saudara-saudari yang terkasih, kitab suci terutama dalam Injil hari ini diwartakan kepada kita tentang Yesus menerima pembaptisan dari Yohanes di Sungai Yordan. Barangkali kita dihadapkan pada pertanyaan, mengapa Yesus itu harus memberikan dirinya untuk dibaptis? Bukankah dia Mesias? Bukankah dia Allah yang Maha Kudus? Untuk menjawab itu, mari kita lihat apa yang terjadi pada pembaptisan Yesus di Sungai Yordan. Dalam kitab suci hari ini dikatakan, ketika Yesus itu menerima pembaptisan dari Yohanes itu, terbukalah langit dan Roh Kudus turun atasnya. Terdengar suara dari langit yang berseru, "Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Dengan demikian peristiwa Yesus dibaptis ini adalah peristiwa Roh Kudus yang berasal dari surga itu, Rohnya Allah Bapa itu turun dan menyertai Yesus. Kita tahu pembaptisan ini adalah awal mula bagi Yesus untuk melakukan karya-karyanya secara publik. Dia akan banyak mengajar tentang kebenaran kerajaan surga, melakukan berbagai mujizat dan karya-karya yang lain. Peristiwa Yesus dibaptis menjadi pewartaan bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah yang menjadi manusia, dan Allah Bapa sungguh berkenan kepadanya. Saudara-saudari, bila kita menyimak dari apa yang kita renungkan ini, kita harus mensyukuri betapa indahnya, betapa mengagumkannya hidup seorang Kristian. Saya sempat berpikir, para saudara-saudari yang terkasih, barangkali pemahaman ini yang sering disalah mengerti oleh oknum kaum beriman itu, yang seringkali hanya mengutamakan status. Yang penting saya sudah dibaptis dalam gereja, tetapi kemudian jarang datang ke gereja. Karena yang penting bagi dia mungkin, yang penting saya sudah menjadi anggota gereja, anak Allah, sudah menjadi ahli waris. Karena yang dibutuhkan bagi dia adalah statusnya, bukan nilai-nilai dari sakramen baptis itu, bukan penghayatan dari sakramen baptis itu. Saudara-saudari, kita tidak cukup hanya dibaptis, kita harus juga hidup sebagai orang-orang yang sudah dibaptis. Sebagai ilustrasi sederhana barangkali, saya adalah anak dalam keluarga. Tetapi bila saya tidak pernah pulang ke rumah, saya tidak pernah berinteraksi dengan keluarga saya di rumah,
saya tidak pernah memberi informasi, tidak pernah menyapa, tidak pernah memberi kabar, mungkin juga kekeluargaan itu menjadi hilang. Mungkin keluarga saya bisa mengabaikan saya, mungkin juga bisa mereka tidak menganggap menjadi anggota keluarga. Memang Allah tidak sekejam apa yang saya katakan, saudara-saudari. Tetapi bila kita tidak pernah hidup dalam persekutuan dengan Allah, maka baptis itu bisa menjadi berkurang nilainya. Walaupun baptis itu materai abadi, tetapi nilai itu bisa berkurang karena penghayatannya minim. Maka saudara-saudari yang terkasih, kiranya ini menjadi undangan bagi kita untuk membuat rekonsiliasi dengan Tuhan dan membuat pembaharuan-pembaharuan dalam hidup kita. Maka pada hari ini saya ingin mengajak saudara-saudari, mari kita bertanya juga dalam hati yang paling dalam. Sebagai orang yang sudah menerima sakramen baptis, transformasi batin apakah yang sudah terjadi di dalam hidup kita? Kemajuan-kemajuan spiritual apakah yang sudah berjalan? Ataukah penurunan kualitas hidup rohani kita yang terjadi? Ataukah sudah ada pertumbuhan? Biasanya saudara-saudari, bila kita merayakan sakramen baptis, baik pada malam Paskah maupun pada hari raya Paskah, kita selalu menyatakan niat kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh imam kepada kita untuk kita jawab. Biasanya pertanyaannya demikian, apakah saudara menolak kejahatan dalam diri saudara dan dalam masyarakat? Apakah saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahayul, perjudian, hiburan tidak sehat? Apakah saudara menolak segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia? Dan masih bisa dikembangkan dengan banyak pertanyaan yang lain. Biasanya kita menjawab dengan saya menolak. Beranikah Anda? Saya berani. Dan imam senang mendengar jawaban umat demikian. Iya kan? Senang. Bahwa kita, itulah komitmen awal kita, bahwa kita ingin hidup sebagai orang yang sungguh-sungguh mengenakan Kristus. Kita mau berkomitmen untuk tidak lagi hidup sebagai orang yang belum mengenal Kristus. Tetapi pada kenyataannya kita juga menyadari kita tidak selalu selantang, seberani ketika kita menyatakan janji kita itu dalam menghayati janji-janji pembaptisan kita. Kita rapuh, kita bisa jatuh. Bila jatuh dan menyadarinya, syukur lalu kita mempertobatkan diri kita. Tetapi bila jatuh lalu merasa kerasan di dalamnya, mungkin menjadi panjang pergumulannya. Saudara-saudariku yang terkasih, terutama kaum muda yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sadari sungguh-sungguh bahwa kita dipanggil bukan untuk hidup di dalam dosa. Kita dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan. Memang perjalanan di dunia ini masih jauh ke depan. Memang kita tidak tahu apa yang terjadi di hari yang akan datang. Tetapi yang penting bagi kita ialah kita telah dilahirkan kembali dalam Kristus lewat pembaptisan. Maka mari kita bersama-sama berjuang bersama supaya kita ini boleh hidup semata-mata untuk Kristus. Kita bukan hidup semata-mata untuk daging, tapi kita semata-mata hidup untuk roh. Apa yang roh kehendaki, itu yang mau saya perjuangkan dalam hidup saya. Apa yang roh kehendaki, itu yang mau diperjuangkan oleh saudara-saudara sekalian, yang harus kiranya kita hayati sehari-hari. Jatuh tidak apa-apa, jatuh tapi harus bangkit untuk hidup kembali dalam kekudusan. Kekudusan itu adalah mahkota dari setiap orang Kristiani. Maka saudara-saudari, janganlah kita membiarkan hidup kita ini dibayang-bayangi oleh perbuatan-perbuatan dosa. Teguhkan langkah kita untuk berjalan setia mengikuti Kristus di tengah dunia ini. Di tengah pergumulannya, di tengah gemerlapnya, di tengah kesulitannya, di tengah kemudahannya.
Mari kita menyibukkan pikiran dan hati kita ini dengan memikirkan perkara-perkara Tuhan, sibuk dengan urusan-urusan surgawi, supaya kita tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat. Suatu kali seorang santa memberi nasihat kepada orang-orang yang meminta nasihat rohani kepadanya, supaya mereka dapat melanjutkan perjalanan hidup rohani mereka. Lalu dikatakan, roh jahat itu tidak akan mengganggu orang yang sibuk. Roh jahat itu hanya akan mengincar jiwa-jiwa orang-orang yang melamun, yang hatinya kosong. Jadi orang-orang yang malas, yang mager gitu mungkin ya, itu mungkin menjadi incaran-incaran roh-roh itu. Karena mudah sekali bagi dia untuk mengisi, ada tempat kosong baginya di dalam dirinya. Maka Santo Paulus, saudara-saudara yang terkasih, kepada Titus memberi nasihat pada kita hari ini. Kasih karunia mendidik kita agar kita ini meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, agar kita boleh hidup bijaksana, adil dan beribadah dalam dunia sekarang ini, sampai nanti menantikan penggenapan kedatangan Tuhan di hari akhir hidup kita. Semoga saudara-saudari yang terkasih, kita boleh bertumbuh bersama karena kita menempuh jalan kekudusan ini dengan setia. Tuhan memberkati. Amin.